Kembali lagi bersama saya Bu Arnis. Pada kesempatan pagi hari ini bertemu dengan siswa-siswi Ibu yang kelas 11. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di kompetensi dasar yang baru, yaitu kompetensi dasar 3.20 dan kompetensi dasar 4.20. Untuk kompetensi dasar 3.20-nya yaitu menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Dan kompetensi dasar 4.20-nya yaitu menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Nah, dari kompetensi dasar ini kita bisa melihat bahwa materi yang akan kita bahas yaitu tentang komposisi dan inverse fungsi. Baiklah, penasaran bukan seperti apa pembahasan materi untuk komposisi dan inverse fungsi ini? Nanti kita akan masuk dulu ke review tentang fungsi ya. Jadi apa itu fungsi dan bukan fungsi, dan jenis-jenis fungsi itu seperti apa ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke komposisi dan inverse pada fungsi. Baiklah, mari kita simak bersama-sama ya. Baiklah, kita mulai dari review fungsi dulu ya, supaya nanti masuk ke komposisi dan inverse-nya bisa lebih paham. Jadi nanti video terkait komposisi dan inverse fungsi ini kita bagi-bagi ya, supaya bisa lebih paham. Pengertian dari fungsi itu sendiri adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, atau bisa juga pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota dari himpunan A berpasangan tepat satu pada anggota himpunan B. Jadi di sini ada himpunan A dan B. Jadi nanti dia berpasangan tepat satu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa masuk ke contoh. Nah, dalam fungsi ini sendiri ya, di sini ada diagram Venn-nya. Bagian-bagian dari fungsi itu sendiri ada domain, jika masih ingat tentang domain, kodomain, dan range ya. Dimana untuk domain itu adalah daerah asal ya. Kita tuliskan di sini untuk domain. Ini adalah daerah asal. Nah, untuk yang B, himpunan B itu adalah disebut kodomain atau daerah kawan. Kemudian ada juga range atau hasil. Nanti setelah dipetakan akan ketemu hasilnya, itulah yang disebut dengan range ya. Untuk domain sendiri ini adalah himpunan A ya. Jadi untuk himpunan A ini disebut dengan domain dan himpunan B ini disebut dengan kodomain. Nah, untuk himpunan A ini anggotanya itu A, B, C, D ya. Kemudian untuk himpunan B ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, mari kita petakan supaya kita tahu nanti untuk range-nya ya. Kita misalkan seperti ini ya. Untuk range itu adalah yang hasil. Hasil di sini 1, 2, 3, dan 5. 4 tidak masuk ya, karena tidak ada yang memetakan 4. Maka untuk range atau hasil ya, di sini dia 1, 2, 3, dan 5. Kemudian untuk himpunan penyelesaian, jika ada pertanyaannya HP, ini bisa kita buatkan seperti titik koordinat X, Y. Maka ini bisa jadi X, ini jadi Y, sehingga A di koma 1, kemudian
3, kemudian C,2, dan yang terakhir D,5. Nah, seperti ini dia untuk himpunan penyelesaiannya. Kita akan membuatkan perbedaan fungsi dan bukan fungsi ya, karena tidak semua yang dalam diagram Venn itu adalah fungsi. Maka kita nanti bisa lihatkan contoh untuk yang fungsi dan bukan fungsi. Nah, kalau dari gambar ini sendiri, diagram Venn yang ada tertera ini, apakah ini termasuk fungsi? Ya, dari pengertian tadi bahwa fungsi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B atau pemetaan jika dan hanya jika anggota dari himpunan A tepat berpasangan satu pada himpunan B. Nah, untuk ini sendiri ini adalah fungsi. Jadi fungsi itu dari himpunan A ya, untuk domainnya itu harus tepat satu di kodomainnya. Untuk kodomainnya ada yang tidak punya pasangan itu tidak masalah. Nah, jadi yang seperti ini adalah termasuk fungsi. Kita lanjutkan untuk membedakan yang mana diagram Venn yang bukan fungsi dan yang merupakan fungsi. Nah, untuk yang ini ada saya buat gambar A, gambar B, gambar C ya. Untuk yang A, ini adalah apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Nah, untuk yang A ini sendiri, ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena bukan fungsi. Karena salah satu anggota dari domain ini, yaitu 6, ini tidak memiliki pasangan ke kodomainnya, maka ini bukan fungsi. Ya. Kita lanjut yang B. Nah, yang B ini sendiri, kita bisa lihat anggota dari domainnya, anggota dari himpunan A ini yaitu Q, memiliki cabang dari himpunan B. Maka ini juga bukan fungsi, karena fungsi itu adalah anggota dari domainnya ini harus tepat satu di anggota kodomainnya. Nah, jika di kodomainnya sendiri ada salah satu anggota yang tidak memiliki pasangan, itu nggak apa-apa. Yang penting di domainnya ini adalah yang perlu kita lihat pertama kali, apakah ini tepat satu pasangannya di untuk kodomain. Jika di kodomainnya sendiri ada salah satu anggota yang tidak mempunyai pasangan, tidak masalah ya. Berarti ini adalah karena memiliki cabang, berarti ini bukan fungsi. Selanjutnya yang C. Nah, yang C ini bisa dilihat bahwa yang himpunan A, anggota himpunan A ini memiliki pasangan tepat satu di himpunan B, berarti ini adalah fungsi. Walaupun di himpunan B-nya dia itu punya cabang, nggak apa-apa ya, karena di domainnya menjadi patokan harus tepat satu. Kalau di kodomainnya tidak masalah dia punya cabang. Seperti itu ya untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi. Baiklah, kita akan masuk kepada jenis-jenis fungsi. Di sini ada surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, seperti apa perbedaan dari ketiga jenis fungsi ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, untuk yang pertama, fungsi surjektif. Jadi, fungsi surjektif ini adalah dia boleh ada yang bercabang di bagian kodomainnya. Untuk di bagian domainnya tetap harus seperti yang awal tadi ya, fungsi itu di domainnya harus tetap satu, tidak boleh ada yang bercabang. Nah, untuk yang di bagian kodomainnya boleh bercabang. Tapi di sini saya ada buat dua. Untuk yang pertama ini di bagian kodomainnya ada yang tidak punya pasangan, dan yang bawahnya saya buat aja ya, ini A kecil, kemudian ini B kecil. Nah, untuk yang B di sini ada semua pasangannya untuk di bagian kodomainnya. Nah, jadi untuk fungsi surjektif itu sendiri, dia adalah range-nya harus sama dengan bagian kodomain. Range ya sama dengan kodomain. Jadi kalau untuk yang A ini sendiri, bagian kodomainnya ini
Tidak sama dengan range-nya, karena range-nya ini ada 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk kodomainya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk yang A kecil ini bukan fungsi surjektif. Ya, bukan fungsi surjektif. Nah, untuk yang B-nya ini sudah tentu fungsi surjektif karena untuk kodomainya 1, 2, 3 dan untuk range-nya juga 1, 2, 3 ya. Boleh bercabang di bagian kodomainya. Jadi ini adalah fungsi surjektif. Nah, seperti ini untuk membedakan fungsi surjektif dan bukan fungsi surjektif. Jadi fungsi surjektif itu sendiri boleh bercabang di bagian kodomain, tapi semuanya harus berpasangan. Dan yang paling penting kodomain dan range itu sama ya anggotanya. Seperti ini 1, 2, 3. Untuk kodomainnya dan range-nya juga 1, 2, 3 ya. Jangan lupa untuk di bagian domainnya harus tepat 1 semua. Kita lanjut untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini juga tepat 1, tetapi boleh di bagian kodomainnya tidak memiliki pasangan. Salah satu anggotanya itu tidak memiliki pasangan ya, seperti ini. Ini termasuk fungsi injektif. Untuk fungsi bijektif yang ketiga, istilah lain dari fungsi bijektif ini sendiri adalah korespondensi 1-1. Berarti harus tepat 1 dari domain ke kodomainnya. Tidak boleh ada di bagian kodomain ini yang tidak mempunyai pasangan. Jadi seperti ini. Kalau anggota himpunannya di sini 3, berarti yang di sebelah sini juga harus 3 dan mereka harus sama-sama tepat 1. Nah, itu untuk fungsi bijektif. Demikian jenis-jenis dari fungsi ya, ada surjektif, injektif, dan bijektif. Baiklah, demikian tadi penjelasan singkat tentang review. Sedikit sebelum kita memasuki ke komposisi dan inverfungsi, kita membahas tadi apa itu fungsi, seperti apa contoh fungsi dan bukan fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi, ada surjektif, injektif, dan bijektif. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan memberikan komentar dan pendapat di platform e-learning yang sudah kita sediakan. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sudah menonton semua, yang sudah membantu like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya karena sudah support saya sampai saat ini. Dan untuk siswa-siswi yang akan melanjutkan pembelajaran, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.